Ya, halo, apa kabarnya nih ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi di perkuliahan live streaming dan full online ya, karena ini dibarengkan waktunya. Oke, jadi untuk kesempatan kali ini ya di pertemuan 7 ya, ini berarti minggu ketujuh. Minggu ketujuh ini terakhir ya sebelum melakukan ujian tengah semester atau mid gitu ya. Oke, jadi materi yang akan kita bahas ya pada kesempatan di pertemuan 7 adalah association rule dan penerapannya. Ya, oke, masih di ini ya, mata kuliah data mining dan machine learning gitu. Oke, harap diikuti sampai akhir ya karena ini banyak apa itu ilmu-ilmu yang harus diterjemahkan dengan logika gitu ya. Oke, untuk kemampuan akhir yang diharapkan ya. Jadi nanti setelah pertemuan 7 ini Anda diharapkan dapat melakukan prosedur ya atau aturan asosiasi rule dan menerapkannya pada data gitu ya. Nah, oke. Baik, ini apa itu? Kita mengerti dulu ya pengertian dari asosiasi rule ya. Jadi association rule ini asosiasi ya, berarti keterhubungan analisis asosiasi teknik data mining ya untuk menemukan aturan ya. Nah, di dalam suatu data ada aturan asosiasi antara suatu kombinasi item gitu ya. Nah, contoh aplikasinya atau penerapannya dari analisis asosiasi adalah eh, menganalisis keranjang belanja ya. Nah, oke. Di keranjang belanja itu kan ketika Anda selesai apa ini berbelanja, di situ ada nota gitu ya. Di, di dalam nota itu nanti bisa dianalisis keterhubungannya. Kenapa membeli ini, terus membeli ini ya. Nah, analisis tersebut itu biasa disebut dengan market basket analysis. Ya, oke, analisa keranjang belanja. Nah, mengukurnya gitu ya. Terdapat parameter yang digunakan untuk mengukur aturan asosiatif. Ya, oke, aturannya adalah nilai penunjangnya, spot ya. Ya, spot itu nilai penunjang yaitu persentase kombinasi item tersebut dalam database. Ya, berapa persen nanti ini dalam persen. Selain support ada confidence ya, nilai kepastian ya, yaitu kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiatif. Nah, jadi nanti yang perlu diperhatikan yaitu adalah support dan confidence ya. Nah, kita lihat di sini definisi frequent item set ya. Item set atau apa itu himpunan itu ya. A set of one or more item. Jadi lebih dari satu. Contoh yang dibelanja, yang dibeli adalah susu, terus kemudian apa ini roti ya, terus diaper gitu ya. Nah, kayak item set adalah nilai ya, sebuah item set yang mengandung k item gitu ya. Sedangkan nilai dari support count-nya yaitu frekuensi dari occurrence of item set ya. Jadi number dari transaksi ya, berapa banyak transaksi di dalamnya itu. Contoh, oke di sini ada ini ya, susu dan roti diaper. Maka ini adalah kalau dihitung adalah dua gitu ya. Ya, spot count-nya ya. Sedangkan ini dari sini ya. Oke, susu
Ini susu, roti, diapel. Kita lihat di sini mana susu ya, susu milk ya, milk. Terus kemudian bread ya di sini ya, diapers ya. Terus ini juga ya, ini ada dua ya. Oke, ini walaupun yang ini berbeda. Ya, ini ada dua. Supportnya ada dua, yang mengandung tiga ini. Kita lihat di tabel ini ya, ini transaksinya, ini item-itemnya. Oke, ini maksudnya ini transaksi ID ini ada orang beli hanya susu dan milk, ada orang beli lagi apa itu roti sama diaper, terus bir, terus apa ini telur gitu ya, atau egg. Sedangkan supportnya ya, jadi ini support call-nya ada dua yang mengandung ini. Terus berapa persen itu berarti ya? Nah, di sini karena ini dua, totalnya ada lima transaksi ID, ini dua dibagi lima. Nah, itu ketemu persentasenya, gitu ya. Jadi frequent item set itu adalah item set yang support. Nanti ini bisa dibuat threshold ya, berapa supportnya, gitu, berapa apa itu minimum support dan maksimumnya. Nah, itu definisi dari frequent item set ya. Oke, ini kalau ini kan dalam satu tabel transaksi database ya. Ini hanya sedikit ya, kalau database bisa jutaan itu ya, kalau di apa itu di dalam supermarket itu ya. Oke, analisis aturan asosiasi. Ini contoh dengan market basket analysis ya. Oke, kita lihat asosiasinya ya. Misalkan beli diabet maka membeli bir, membeli milk, susu maka membeli diaper dan coke ya. Membeli bir, bread dan maka membeli milk. Ya, ini contoh aturan ini ya. Nah, ini terdapat dalam database. Oke. Nah, parameter aturan asosiasi. Jadi support ya, aturan parameternya ya. Support ini adalah pembagian dari transaksi yang mengandung nilai A dengan total transaksi. Nah, tadi disebutkan bahwa ini support satu ya. Jumlah transaksi yang mengandung A dibagi dengan total transaksi. Nah, oke. Misalkan apa di situ ada yang mengandung A 2 gitu ya. Padahal total transaksinya ada 10, berarti 2 per 10, 20% ya. Sedangkan kalau support dari dua item diperoleh rumus seperti ini rumusnya. Jumlah transaksi yang mengandung A dan B. Nah, ini udah irisan ya berarti ya. Nah, Anda masih ingat ya. Jadi kalau himpunan itu mengandung dua-duanya ada irisan ya. Oke, jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi dengan total transaksi. Nah, itu parameter aturan asosiasi ya. Jadi nanti untuk mengukur ini ya, signifikansi. Kalau ada yang dalam database itu ada yang beli A dan B sebanyak 70% ya kan signifikan ya. Nah, ini cara menghitungnya dengan ini aja di persentase gitu ya. Oke, terus itu yang support. Sekarang yang confident-nya, parameter aturan asosiasi. Jadi confident ini C ya, merupakan ukuran seberapa sering item A muncul di transaksi yang mengandung item A gitu ya. Ya. Jadi confident dihitung setelah support ditentukan. Jadi ini harus menghitung support dulu, baru confident-nya. Jadi misalkan nilai confident dari aturan A, jika A maka B itu diperoleh rumus seperti ini ya. Nah, confident-nya jumlah transaksi yang mengandung A dan B
terus dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung A. Nah, ini confident-nya ya. Nah, oke. Jadi yang ini ya, yang ini nilai apa ya, kepastiannya ya gitu ya. Hitung nilai kepastiannya. Contoh ya, contoh eh, jika membeli milk dan diapers maka membeli bir. Oke, kita lihat supportnya berapa gitu ya. Milk diapers bir ya. Milk diapers bir satu ya. Terus ini ada milk diapers bir satu. Ya, ada dua ya. Nah, oke, ada dua nih. Kita lihat di tabel ini. Milk diapers bir. Terus ada lagi nggak? Nah, ini ya. Oke, ada dua transaksi. Ada orang belanja yang itu ada dua orang ya dalam database itu. Dibagi dengan transaksi. Transaksinya ada 5 transaksi. Nah, misalkan transaksinya dalam 1 minggu itu kan udah banyak ya. Maka di sini ketemu supportnya adalah 2/5 ya. Sama dengan 0,4 ya. Oke. Terus confidence-nya sekarang ya. Untuk mencari supportnya. Sekarang mencari confident. Misalkan mil diaperbirnya ada dua. Oke. Terus dibagi dengan yang mil diaper ini ada tiga. Mil diaper. Mil diaper. Ada lagi nih. Nah, mil diaper ya. Berarti 2 dibagi 3, 0,67 ya. Jadi nilai confident itu mengartikan bahwa 67% dari transaksi di database itu memuat item milk dan diaper, juga memuat bir ya. Sedangkan 40% dari seluruh transaksi memuat ketiga item tersebut. Nah, itu contoh ya, perhitungan gampangnya gitu ya. Oke. Terus itu asosiasinya. Sekarang teknik analisisnya ya. Ini karena ini di dalam apa itu database ya, di dalam data mining, menggali ini bisa menggunakan algoritma a priori atau algoritma ini ya, FT-Growth ya. Nah, tapi yang ini yang riset saya pada S2 dulu, ini saya menggunakan algoritma a priori ya. Nah, nanti bisa saya tunjukkan untuk jurnalnya bisa Anda pelajari ya. Nah, oke. Oke, sekarang ke algoritma a priori ya. Jadi a priori adalah suatu metode ya untuk mencari pola hubungan antara satu atau lebih item dalam suatu dataset ya. Oke, terus algoritma ini banyak digunakan pada data transaksi atau biasa disebut market basket ya. Nah, dengan ini adanya algoritma a priori, ini pemilik swalayan ya. Kan pemilik swalayan atau nanti diterapkan dalam toko online ya bisa ya, atau apa ini marketplace ya gitu ya. Jadi untuk mengetahui pola yang dibeli oleh seorang konsumen ya gitu ya. Ya, ini kok mencari polanya nanti digunakan ya untuk apa ini cross selling atau untuk menata layout. Nah, layout ini di dalam toko itu juga bisa ya. Nah, cara kerja dari algoritma ini ya, algoritma a priori ya, ada langkah-langkahnya, yaitu pertama iterasi satu, pengulangan pertama, hitung item-item dari support ya, transaksi yang memuat seluruh item dengan di-scan itu database-nya ya. Kalau di database ini pakai perintah select gitu ya. Dengan men-scan database untuk satu item set, terus setelah itu satu item set didapat dari item set apakah di atas minimum support ya. Apabila telah memenuhi minimum support ya. Satu item set tersebut akan menjadi pola frekuensi tinggi.
tentukan minimum support, ya. Terus kemudian iterasi kedua, untuk mendapatkan dua item set harus dilakukan kombinasi dari ke item set sebelumnya. Kemudian di-scan lagi database-nya untuk menghitung item-item yang mempunyai support, ya. Terus item set yang memenuhi minimum support akan dipilih sebagai pola frekuen tinggi dari kandidat. Oke. Terus langkah yang keempat, menetapkan nilai key item set dari support yang telah memenuhi minimum support dari key item set. Terus lakukan proses untuk iterasi selanjutnya hingga tidak ada lagi key item set yang memenuhi minimum supportnya. Nah, itu untuk cara kerja dari algoritma a priori. Ya. Oke, selanjutnya contoh soal ya. Oke, kita ke soal. Ini supermarket memiliki data transaksi sebagai berikut ya. Oke, ID transaksi ya. Transaksi pertama, orang membeli pena, roti, mentega. Terus transaksi kedua, ini customer-nya beli roti, mentega, telur, susu. Terus di transaksi ketiga, bunjes, telur, susu ya. Terus yang keempat adalah roti, mentega. Dan yang kelima adalah roti, mentega, kecap, telur, susu. Nah, minimum dari nilai support pola frekuensi tinggi adalah 2. Ini ditentukan 2 ya. Ya, nanti yang 20% itu tercakup gitu. Oke, contoh soal. Iterasi pertama. Untuk satu item set, hitung dan scan database untuk mendapatkan pola frekuen dari support ya. Ini C1, nah, kita lihat ya. Roti itu berapa ya? Roti kan ada 4 ya. Kita lihat roti-roti. Nah, setiap transaksi ada empat roti ini. Nah, ini 4 ya. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi 4 dibagi 5 ya, 80% ya. Jadi belanja yang mengandung roti itu ada 80% supportnya. Terus mentega, kita lihat mentega ini, terus ini mentega juga. Yang nomor 3 nggak ada, yang 4, nomor 4 ini mentega, yang nomor 5 mentega. Nah, oke ini mentega ada 4, transaksinya 5 berarti 4/5 ya, 80% gitu ya. Oke, yang telur ada 3. Oke, ini telurnya berapa ini? Telur, telur ya. Telur 3 ya. Jadi transaksi kedua, transaksi ketiga, transaksi keempat. Nah, ini kalau datanya ribuan ya nggak mungkin dihitung satu-satu ya. Harus pakai query, pakai SQL ya. Oke, ini 3. Oke, telurnya 3 bagi 5 ya. 3/5 20 ya. Susu juga 3. Bunjes, kecap, pena hanya satu-satu. Berarti 1/5 itu 20%. Nah, oke. Itu untuk kombinasi satu ya. Nanti kalau kombinasi dua kan roti mentega atau roti telur gitu ya. Ini C1. Terus ini supportnya. Terus di frekuen satu roti supportnya kan 80. Berarti ini supportnya 4 ya. Mentega, telur, dan susu. Oke. Oke, terus iterasi kedua. Itu satu item. C1, ini C2. Misalkan roti mentega, roti telur ya. Roti susu, mentega telur. Mentega susu, telur susu gitu. Kombinasi ya, kombinasi dari ke item set ya. Dua item. Ya, pada iterasi sebelumnya kan pola frekuen dari support telah didapatkan dari satu item set. Terus untuk dua item set, terus di generate ke item dari ke item set iterasi sebelumnya. Dengan melakukan kombinasi dari ke item set tersebut.
Oke, kita lihat supportnya berapa gitu ya. Roti mentega. Oke, roti mentega satu, dua, tiga, empat ya. Ada empat ya. Supportnya ini 8, roti mentega ada empat ya. Ini 80% ya. Roti telur 2%. Sorry, ada dua yang mau beli ini kedua, iterasi kedua ya. Ini kan dua kombinasi. Ya, roti telur 2, 40%. Susu roti 40%. Sedangkan untuk mentega telur ini ada dua. Ya, nah oke. Oke, si frequent item jadi itu support-nya ya. Oke, yang jadi masalah gini ya. Ini kan skala datasetnya, datasetnya kan sedikit, ya hanya 5 transaksi. Tetapi nanti ketika diterapkan dalam apa ini dalam implementasi database, apalagi ini dalam data warehouse, jumlahnya ribuan. Nah itu SQL-nya nanti yang menentukan mencari dua itemnya itu ya. Dihitung nanti berapa ini dibagi ini gitu. Nah, nanti jadi SQL-nya itu pun eh, penulisannya ada yang efektif, ada yang tidak. Berapa nanti eksekusi time-nya juga dihitung itu ya. Eh, itu algoritmanya ada kelemahannya enggak gitu. Ya, oke. Nah, itu ya. Oke. Jadi yang menghitung nanti ini bukan ini kalau saya contohkan hanya 5 transaksi itu sedikit ya, bisa kelihatan mata. Cuman kalau dari ribuan ini nanti yang apa itu harus pinter-pinternya men-query-nya ya. Nah, oke, yang iterasi ketiga, tiga kombinasi roti mentega telur, telur mentega susu, terus mentega telur susu. Nah, oke, roti mentega telur, roti mentega susu, terus mentega telur susu ya. Di sini ada 40% ya. Nah, itu tiga item. Oke, ini frekuensinya untuk iterasi ketiga. Spot call-nya udah ketemu, maka ini spotnya dua. Sampai ini ya, bisa dicari kalau transaksinya banyak itu bisa satu kombinasi, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Ya. Dan perulangannya itu akan berhenti ketika sudah yang dicari ya. Minimumnya berapa batasnya ya. Oke. Terus contoh yang keempat. Nah, keempat ini ya. Yaitu roti, mentega, telur, susu. Ada apa itu? Ada empat kombinasi itu. Terus di-scan database-nya untuk mendapatkan item set dari support tersebut. Nah, kalau sudah memenuhi minimum support, dipilih sebagai pola frekuen tinggi. Ya, ya, ya. C4 ya ini. Terus F4-nya. Nah, ini ketemu dua ya. Kita lihat ya. Roti, mentega, telur, susu itu ada berapa ya? Nah, coba kita lihat di database-nya ya. Roti, mentega, telur, susu. Nomor di transaksi kelima dan di dua ya. Berarti ada dua itu. Berarti supportnya dua dibagi lima. Oke. Dua dibagi lima ya. Oke. Jadi sampai ini eh, tidak ada lagi apa itu berapa iterasinya ya. Kalau sini sudah keempat ya, karena ini sudah habis, tidak ada dalam database, sudah berhenti gitu. Jadi ke iterasi keempat, tidak ada lagi kombinasi yang bisa dibentuk untuk ke item set berikut. Ya berhenti ini. Berarti
roti, mentega, telur, susu ya. Oke. Oke, terus bentuk association rule yang memenuhi syarat minimum dengan menghitung confident association rule. Jika A maka B. Nah, kita lihat sini aturan asosiatifnya. Roti mentega telur maka membeli susu. Ini supportnya 40%. Support yang ini ya kedua ya, yang hanya 160, yang confident-nya 66. Nah, ini terbentuk asosiasinya seperti ini. Ya, oke. Nah, terus yang berikutnya susu mentega telur, maka membeli roti. Ya, terus roti, membeli roti, susu telur, maka membeli mentega. Terus membeli susu, mentega roti, membeli telur. Ya, ini contoh terbentuk aturan-aturannya ya. Ya, ini semakin banyak semakin sedikit ya. Kalau hanya jika membeli telur maka membeli roti ini ada sebanyak support ya 60% ya. Nah, oke. Nah, itu jadi ini di asosiasi rule ini adalah eh, terbentuk itu nanti pengetahuannya itu digunakan untuk bisa saja gunakan untuk membuat cross selling ya, penjualan silang ya, atau untuk menata letak letak ini ya, letak display ya, display dagangannya ya. Ya, karena berapa persen yang setelah membeli roti mentega telur terus membeli susu gitu ya, maka ini bisa didekatkan gitu. Ya, saya rasa itu ya untuk eh, association rule ya pada mata kuliah data mining dan machine learning ya. Oh, Anda bisa mengimplementasikan ini dalam program gitu ya. Membuat programnya yang nanti digunakan untuk menentukan support dan confidence-nya gitu. Oke, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan Anda bisa apa itu memahami gitu ya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.